رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi siam, kita saged ngelampahi thalabul ilmi. Shalawat wa salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika kita bahas tentang malam Lailatul Qadar. Jamaah ingkang minulya, malam Lailatul Qadar niku wonten asal usuli. Wonten asal usuli. Seolah-olah malam Lailatul Qadar niku mboten wonten pada umat-umat saderenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus untuk umat Rasulullah. Menawi kita niku mempelajari tafsir surat Al-Qadar niki kita bakal nemokno ten kitab-kitabe para ahli tafsir niku nyebutno asal usul Lailatul Qadar. Pertama niki wonten ten kitab hadis penulisnya Imam Malik, salah satu ulama 4 madhab, yaitu kitabe Al-Muwatta, kemudian tafsir Ibnu Katsir, demikian juga tafsir Al-Khazin, juga tafsir-tafsir yang lain. Pilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki diperlihatkan umur umat-umat saderenge umat Rasulullah niku umure panjang-panjang. Kita tingali Nabi Nuh. Nabi Nuh niku hidup di tengah-tengah kaume niku 950 tahun. Ada yang mengatakan 950 tahun niki adalah umure. Enten sing ngarani 950 tahun niku dakwah ten tengah-tengah kaume, mboten umure. Nek dihitung mulai lahir nggih 1000 lebih. Nek nabi utawa rasule niku umure panjang, pasti umate nggih umure panjang. Nabi Ibrahim enten keterangan kitab Alkitab boten saking hadis, boten saking Al-Qur'an niku 175 tahun. Nah, umat Rasulullah niki
baina sitin wa sab'in, antara 60 70. Jadi kurang luweh nggih enten sak ngisore 60, enten sing antara panjangnya itu nggih 70, lamun luweh nggih luweh mboten kathah. Niki umat Rasulullah. Maka Rasulullah niku rumaos umure umate niku pendek dibanding umur umat-umat terdahulu. Nek umure pendek, amale nggih pendek, pahalane nggih kalah. Kita saged ningali sama-sama umat Nabi masuk Islam barengan, ya, masuk Islam barengan. Yang satu perang, yang satu semangat berperan, semangat keislamannya, terus ikut perang, mati syahid. Yang satu temannya ini tidak ikut perang, masih hidup, umurnya 1 tahun ke depan, ya, 1 tahun kemudian meninggal. Para sahabat yang menyaksikan 2 orang yang masuk Islam berbarengan ini, itu mengira surganya teman yang mati duluan, mati syahid, itu pasti surganya lebih tinggi dibanding temannya yang mati biasa, mboten mati syahid, walaupun umurnya panjang 1 tahun. Suatu saat salah satu sahabat Tolha bin Ubaidillah niki mimpi bertemu 2 orang ini di pintu surga, di depan pintu surga. Piyambake mengamati, ternyata yang masuk surga lebih dulu itu adalah teman yang mati belakangan, mboten mati syahid, ananging umure iku luwih 1 tahun. Maka Tolha niki walaupun niku mimpi, piyambake nggih enggak ada keyakinan mimpi niki mboten sekedar mimpi. Maka supados jelas piyambake tangled dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Apa yang kamu herankan?" kata Rasulullah. Jadi para sahabat kan heran. Rasulullah menjawab, "Apa yang kamu herankan? Orang yang mati belakangan itu surganya lebih tinggi, itu tidak mengherankan karena umurnya itu selisih 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun piyambake nggih menjumpai bulan Ramadan dan piyambake puasa penuh 1 bulan di bulan Ramadan." Maka kata Rasulullah, "Demi Allah, surga orang yang mati belakangan itu lebih tinggi daripada yang mati syahid dengan selisih jarak antara langit dan bumi." Itu hanya 1 hari, 1 tahun, ya, selisih 1 tahun. Nah, lebih-lebih ratusan tahun, ya, kita dengan umat, ya, Nabi Nuh ratusan tahun. Maka ketika Rasulullah merasa umatnya umure pendek, amale jelas mboten saged nandingi umat-umat sing umure panjang, maka Allah fa'atahullahu lailatal qadri khairum min alfi syahrin. Maka Allah maringi Rasulullah keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang 1 malam itu ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Nah, ini sebab pertama, ya, asal usul pertama adanya Lailatul Qadar. Yang kedua, niki wonten juga di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Khazin, kathah juga di buku hadis riwayat Sunan Al-Baihaqi. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
niki menceritakan seseorang laki-laki di zaman Bani Israel, piyambake niki berperang, ya, berperang jihad fi sabilillah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Maka para sahabat niku heran, ya, takjub, gawok ini ku danio pahalane selama 83 tahun piyambake jihad fi sabilillah. Maka ketika mereka itu merasa heran, kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar ini, bahwa ada satu malam yang kalau malam itu manusia beribadah di dalamnya itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi menawi kula lan panjenengan sedaya sing umure nalika balik sampai saat menika niku enten 50 tahun, tinggal dikalikan berarti 83 tahun dikalikan 10 tahun mawon niku sampun 830 tahun, dikalikan 5 berarti 4000 tahun. Jadi tiang sing sampun sepuh menangi Ramadan niku 50 tahun berarti piyambake nggadah keutamaan ibadah 4000-an tahun. Nah, niki keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, niku pertama asal usul Lailatul Qadar. Yang kedua, pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niki terdiri dua kata, yaitu lailah, ya, lailatun, lailah, dan al-qadar. Lailah niku malam, ini mangke pembahasan sak mantune niki masalah malam itu. Yang kedua al-qadar, niki dua kata Lailatul Qadar, dua kata disambung menjadi satu, maka tidak boleh dipisah, ya. Kalau maos Al-Quran ada ini disebut mudhof ilaih, tidak boleh wakof nok tengah-tengah mudhof. Jadi Lailatul Qadar tidak boleh wakof lailah, tidak boleh, karena akan merusak, ya. Ini dua kata yang sudah disambung menjadi satu sehingga seolah-olah satu kata. Lailatul Qadar itu satu kata terdiri dua kata. Al-Qadar niku nggak ada makna tiga. Al-Qadar nggak ada makna tiga. Pertama, Al-Qadar niku maknane Lailatus Syaraf. Al-Qadar niku maknane asyaraf. Jadi Qadar niku nggak ada makna kemuliaan. Lailatul Qadar, Lailatus Syaraf. Lailatul Qadar, Lailatus Syaraf, malam kemuliaan. Kenapa Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan? Ini ada 4 penjelasannya. Pertama, Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan karena di dalamnya itu turun Al-Quran. Malam yang Al-Quran itu turun itu mempunyai kemuliaan. Maka Lailatul Qadar, malam kemuliaan, itu karena di dalamnya itu turun Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kalamullah yang mulia. Kemudian yang kedua, disebut malam kemuliaan karena di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruh, para malaikat itu dari langit turun ke dunia, ya, turun ke dunia
Malaikat kalau turun ke dunia itu pasti menunjukkan kemuliaan daripada malam tersebut, karena malaikat itu lambang daripada kebaikan, rahmat. Maka turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu karena banyaknya berkah, rahmat dan ampunan di malam tersebut melebihi malam-malam di dalam satu tahun. Maka disebut malam asyaraf, malam kemuliaan. Yang keempat, Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan itu karena orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar yang asalnya biasa saja di hadapan Allah, ketika dia menghidupkan Lailatul Qadar, dia mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutlah malam kemuliaan. Arti-arti menika niki sedaya berlaku, mboten bertentangan, tetapi semua itu meliputi makna Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Tadyik. Al-Qadar itu punya makna tadyik, sempit. Ya. Dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam tadyik, malam sempit, itu dua hal. Pertama, karena malaikat itu, para malaikat yang ada di langit turun ke dunia, itu dunia itu terasa sempit. Jadi umpama ini bukan makhluk gaib, mungkin sesek, ya, padat, sangat padat. Jangankan rumah, makhluknya saja kita saling berdempetan, saking banyaknya malaikat yang turun di malam itu. Karena malaikat banyak turun ke bumi, bumi terasa sempit, disebutlah malam Lailatul Qadar itu malam at-tadyik, malam yang bumi itu sesak, sempit. Umpama malaikat itu bukan makhluk gaib. Yang kedua, disebut Lailatul Qadar itu Lailatul Tadyik, malam sempit, karena sempit atau tersembunyinya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya, hanya orang itu mengira-ngira saja. Oh ya, kemungkinan menurut hadis Nabi malam Lailatul Qadar itu terjadi ini, cari yang 10 akhir, ya. Pengarang penulis kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al Asqalani itu menulis 46 pendapat masalah Lailatul Qadar itu turun waktunya kapan, itu sampai 46 pendapat, saking banyaknya, dan semuanya itu tidak bisa dipastikan. Hanya Rasulullah carilah di 10 akhir, kalau memang nggak mampu semuanya ya pilih yang ganjil-ganjil. Di hadis yang lain carilah Lailatul Qadar malam ke-24, di hadis yang lain carilah Lailatul Qadar malam 27. Walaupun yang paling favorit itu, yang paling terkenal ya di kalangan para ulama itu adalah 27, tetapi tidak bisa dipastikan. Jadi malam Lailatul Qadar disebut malam sempit karena tersembunyinya waktu terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu bermakna Lailatul Qadha. Ya. Al-Qadar itu maknanya takdir, Al-Qadha itu takdir, malam takdir. Kenapa disebut malam takdir? Karena pada malam Lailatul Qadar itu ditulis takdir-takdir selama 1 tahun. Orang ini meninggal, orang ini haji, orang ini begini, ditulis selama 1 tahun. Dan tulisan ini itu sesuai dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Kita juga pernah menjelaskan tentang
beberapa penulisan takdir ya. Takdir itu telah ditulis ketika awal-awal penciptaan Al-Qalam. Takdir telah ditulis ketika 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir telah ditulis ketika manusia berada di perut ibunya umur 4 bulan. Takdir telah ditulis ketika Lailatul Qadar. Takdir ditulis ketika kejadian seperti ini. Jadi kula lan panjenengan sedaya saat menika menghadiri majelis taklim ini ditulis malaikat. Tulisan ini itu sudah ditulis Lailatul Qadar yang lalu. Dan itu telah ditulis ketika kita berada di rahim ibu kita. Itu telah ditulis 50 tahun sebelum penciptaan Adam. Itu telah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi tidak bertentangan. Maka yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu adalah malam takdir, penulisan. Pengertian ini semuanya itu tidak bertentangan, ya, semuanya berkaitan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Para ulama itu sepakat bahwa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Niki misalkan surat Al-Baqarah, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Kemudian di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya di sini adalah Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi para ulama sepakat Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Kemudian yang keempat, nah ini yang diperselisihkan para ulama. Kalau Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar itu disepakati para ulama, maka yang menjadi perbedaan pendapat itu, yang turun di malam Lailatul Qadar, apakah Al-Quran turun sekaligus dalam arti 114 surat, 30 juz, mulai Al-Fatihah sampai surat Anas, maksudnya turun secara utuh sekaligus di malam Lailatul Qadar, ataukah yang turun di malam Lailatul Qadar itu sebagian Al-Quran, atau Al-Quran yang turun pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Niki terjadi khilaf ya. Maka panjenengan pasti mungkin bertanya-tanya nggih, ten masjid niki pengajian nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran nggih. Panjenengan pengajian nuzulul Quran ini tanggal pinten? Tanggal ganjil 21 ke atas atau tanggal pinten? Tanggal 17 nggih. Nah, pengajian nuzulul Quran itu dilaksanakan tanggal 17. Kenapa kok tanggal 17? Berarti turunnya Al-Quran itu tanggal 17. Sementara kita itu kalau mencari ini ya, mencari Lailatul Qadar, itu adalah 10 akhir ya. Ini kan seolah-olah bertentangan. Wong pengajiane nuzulul Quran niku tanggal 17, goleki nuzulul Quran kok di 10 akhir. Apa enggak bertentangan? Mestinya ya tanggal 17 itu ya. Nah, inilah yang menjadi khilaf para ulama ya. Jadi begini, Al-Quran itu yang turun ya, yang turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5
Ini oleh para ahli tafsir itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Al-Qur'an yang turun pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Sehingga 17 Ramadan itu sering digunakan untuk mengingatkan kita turunnya Al-Qur'an, pengajian memperingati turunnya Al-Qur'an. Kita kembali, mangke kita bakal ketemu maksudnya ini. Ulama pertama, ya, di antara ulama ini adalah Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ayat 1 sampai 5. Beliau ya berpendapatnya kan, dalil-dalilnya kan. Misalnya di surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid, bahkan dia itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi lauhim mahfud, di lauh mahfud. Apa yang bisa diambil dari dalil ini bahwa Al-Qur'an itu turun ke Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kalau ini menurut Utsaimin ya, kalau Al-Qur'an itu turun secara sekaligus dari lauh mahfud ya di atas langit 7 ke langit dunia, ini berarti mestinya Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah itu adalah dari langit dunia kepada Rasulullah. Tetapi di ayat ini Al-Qur'an yang turun ya itu Al-Qur'an yang ada di lauh mahfud. Itu menunjukkan bahwa dari lauh mahfud itu turun langsung kepada Rasulullah, tidak ke Baitul Izza dan tidak secara sekaligus, tetapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus? Dan ini diakui oleh Al-Qur'an bahwa memang Al-Qur'an itu diturunkan berangsur-angsur, bukan secara sekaligus. Nah, ini diantara dalil-dalil bahwa yang digunakan oleh Syekh Utsaimin bahwa Al-Qur'an itu yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus kenapa nggak dicari di tanggal 17? Karena Lailatul Qadar itu memang awalnya itu turunnya tanggal 17 Ramadan kepada Rasulullah. Tetapi Lailatul Qadar yang kita disuruh mencari itu adalah malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Jadi Allah menjadikan Lailatul Qadar itu tidak menetap di satu tanggal, tetapi dia berpindah-pindah. Berbeda panjenengan misalnya, wah lahir kula niki misalnya nggih tanggal 1 Ramadan. Umpama kok panjenengan ya nulis ditangleti lahir panjenengan tanggal pinten 1 Ramadan. Seterusnya 1 Ramadan. Tetapi Lailatul Qadar itu Allah menjadikan antara dia turun ya pertama kali tanggal 17 itu berpindah-pindah. Makanya tidak ada orang di zaman Nabi pernah Lailatul Qadar itu turun ya tanggal 27. Tetapi Rasulullah menyuruh mencari itu tidak kemudian tanggal ini terus.
pernah terjadi di tanggal yang lain, tetapi tidak disuruh mencari di tanggal yang sama. Dia berpindah-pindah, ya. Ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang turun Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Ini pas malam Lailatul Qadar, ya, di bulan Ramadan. Walaupun dari langit dunia kepada Rasulullah surat Al-Alaq itu juga di bulan Ramadan tanggal 17. Tetapi yang dimaksud Lailatul Qadar yang punya keutamaan ini itu adalah Lailatul Qadar yang turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Berdasarkan bahasa, secara bahasa itu inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Anzalna, kami menurunkan, itu mempunyai makna menurunkan secara sekaligus, beda dengan nazzalna, ya. Kalau nazzalna turun, kami telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi secara bahasa itu mendukung bahwa turunnya Al-Quran Lailatul Qadar itu turun secara sekaligus dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dari sisi bahasa, ya. Tetapi sekali lagi jangan sampai kita meninjau tafsir atau hadis itu hanya dari sisi bahasa, ya. Harus dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Ya, sisi bahasa memang penting karena itu berpengaruh, tetapi bukan mutlak, ya. Bukan hanya itu saja. Kemudian dalil yang kedua, ada riwayat dari sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun riwayat ini itu dianggap lemah oleh ahli hadis, ya. Sebagian ahli hadis itu menganggap lemah. Misalkan di riwayat Al-Baihaqi, ya, Ibnu Abbas itu ketika dia menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Beliau menjelaskan unzilal Qur'anu fi lailatil qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari, ya, Lauh Mahfud ke langit dunia. Dan ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi pindah malih, perbedaan apakah yang turun di malam Lailatul Qadar itu Al-Quran secara sepenuhnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia, atau yang turun itu sebagian Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini tidak mempengaruhi kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi jangan sampai goyah, ya, kita tentang ikhtilaf perbedaan pendapat masalah ini. Kemudian Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Kemudian yang kelima, kapan Lailatul Qadar itu jatuh, ya. Ini bukan tanggal, maksudnya begini. Kalau Lailatul Qadar itu misalkan jatuh pada nanti malam, ini misal, ya, karena tidak ada yang tahu. Misalkan jatuh nanti malam tanggal 25. Kapankah jatuhnya Lailatul Qadar? Apakah jatuh jam 12 malam atau jatuh jam 2
malam dan tinggalnya hanya sebentar jatuh, ya misalkan 5 menit 10 menit hilang. Ini dulu kalau yang saya pahami dari dari masyarakat ini, yang dulu saya pahami, apakah pemahaman salah saya salah apa tidak, ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu difahami dia jatuh sekilas, mungkin di malam yang sangat larut dia jatuh, setelah itu kemudian terangkat lagi, ya. Ini ada sebagian yang memahami seperti ini, dan ini adalah pemahaman yang salah. Lailatul Qadar itu umpama jatuh di malam, misalkan nanti malam. Jadi Lailatul Qadar itu pertama tadi kita jelaskan, lailah itu artinya malam, dan malam itu adalah mulai maghrib. Terus batasannya setelah maghrib terbenam matahari itu sampai kapan? Nah, di surat Al-Qadar itu disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu akhirnya, terakhir, ya, dari maghrib sampai subuh. Jadi ketika azan subuh itu sudah tidak malam Lailatul Qadar. Jadi mulai maghrib sampai subuh, sampai azan, itu adalah Lailatul Qadar. Panjenengan isi amal apa yang ada di antara maghrib sampai subuh, ibadah apa saja, itu masuk ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Nah, nek kita niki sampun semerap bahwa Lailatul Qadar niku jatuh maghrib sampai subuh, mangke niki wonten pemahaman malih, karena sebagian orang itu kadang-kadang niki mboten menyadari, menganggap remeh sesuatu yang penting di malam Lailatul Qadar dianggap remeh, dan menganggap penting sesuatu yang kalah penting dengan ini. Jadi begini, ini HP ini itu harganya, ya, harganya dengan kunci ini misalkan, ya, besi ini mesti mahal ini daripada ini, ya. Kunci ini paling berapa harganya? Ya sama-sama berharga, ini ada harganya, ini juga ada harganya, tetapi ini lebih berharga daripada ini. Maka kalau kita mengakui ini lebih berharga, kita akan mencari, memperoleh ini dengan bangga, karena ini lebih berharga, lebih penting, lebih banyak pahalanya daripada ini. Tetapi sebagian tiang kadang-kadang salah memahami, sehingga oleh iki itu biasa. Nih oleh iki itu senangnya luar biasa, padahal harganya jauh, ya. Misalkan ini hanya harga 50.000, ini, ya, jutaan. Itu yang 50.000 merasa, ya, bangga sekali, yang 1 juta tidak bangga, padahal sama-sama mencari harta. Kita memperoleh pahala yang banyak merasa biasa, memperoleh pahala yang sedikit di bawahnya yang banyak ini merasa senang, luar biasa. Mestinya kan terbalik. Begini, ya, menawi kula lan panjenengan sedaya niku sampun mengetahui bahwa Lailatul Qadar mulai maghrib sampai subuh, ya, subuhnya tidak masuk, ya, ini batasannya. Maka Lailatul Qadar itu kan wadah yang sangat berharga, karena wadah ini sangat bernilai. Orang yang memasukkan barang di sini, ya, itu akan bernilai 1000 kali lipat, ya. Orang beramal di malam Lailatul Qadar ini dilipat gandakan
bahkan lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Maka kita anggaplah Lailatul Qadar itu wadah yang sangat berharga. Amal ibadah yang kita masukkan ke dalam wadah yang berharga ini itu kan macam-macam. Ada amal ibadah wajib, ada amal ibadah sunnah, ya. Ada amal ibadah wajib, ada amal ibadah sunnah. Ada amal ibadah sunnah biasa, ada amal ibadah sunnah muakkad. Itu akan berpengaruh. Panjenengan memasukkan amal ibadah di malam Lailatul Qadar itu amalan wajib, itu nilainya akan jauh lebih berharga dibanding amal ibadah sunnah yang panjenengan masukkan di malam Lailatul Qadar. Maka kebanggaan panjenengan itu ketika melakukan amal ibadah wajib di malam Lailatul Qadar itu kebanggaannya harus lebih bangga daripada ini. Walaupun ini juga bangga, amalan sunnah kita bangga, tetapi yang wajib itu karena pahalanya banyak itu lebih bangga, ya. Tidak ada amalan sunnah yang mengalahkan amalan wajib. Sholat wajib dengan sholat sunnah itu pahalanya lebih banyak sholat apa? Wajib, ya. Walaupun sholat sunnah apa saja, sholat sunnah taraweh, witir, sholat sunnah tahajud tidak bisa mengalahkan sholat wajib maghrib, wajib isya. Sholat sunnah berjamaah, baik itu sholat sunnah itu adalah apa, tahajud, witir, taraweh berjamaah, tidak bisa mengalahkan sholat isya secara berjamaah. Isyanya saja wajib, berjamaahnya itu sebagian ulama mengatakan fardu ain, sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, sebagian ulama itu mengatakan sunnah muakkad. Berarti sholat maghrib wajibnya sudah berharga, dilakukan dengan berjamaah lebih berharga. Ini akan mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, itu disebutkan saking Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qadhiya sahru Ramadan, sinten mawon tiang ngelampai sholat maghrib dan isya secara berjamaah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, faqad asoba min lailatil qadri, maka sungguh dia telah memperoleh malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan 2 ibadah wajib yang dilaksanakan berjamaah. Bihadzin wafir, dia memperoleh Lailatul Qadar itu dengan bagian yang sangat melimpah, karena dia isi dengan sholat wajib dilakukan dengan berjamaah pula, ya. Jadi menawi kulolan panjenengan sedaya niku mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan niku panjenengan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, ada ba'diyahnya juga ada. Ba'diyahnya ini sunnah, ya, sunnah muakkad ba'diyahnya. Maghribnya wajib, jamaahnya antara wajib sampai sunnah muakkad, demikian juga isya. Berarti kita mengelampai ibadah ini di malam Lailatul Qadar. Maka kulolan panjenengan sedaya hendaklah merasa bersungguh-sungguh. Kesungguhan ini jauh lebih bersungguh-sungguh dibanding yang malam tetap bersungguh-sungguh, tetapi karena ini bagiannya yang sangat banyak, ini yang lebih membanggakan. Ini bukan berarti, jangan difahami begini, ya, wes sholat maghrib isya berjamaah malamnya ngentengno, tidak. Tiang niku kadang-kadang bengi itu semangatnya luar biasa, ya, luar biasa, tetapi maghrib isya itu dianggap biasa. Ini yang kita koreksi. Maghrib dan isya semangat
karena ini di malam Lailatul Qadar itu nilainya tidak tertandingi dibanding malam. Nah, malamnya kita tetap semangat. Nah, ini yang betul ya, yang betul. Sehingga kita niki merasa apa? Tidak merasa wong kita itu dapat pahala banyak kok kita enggak gembira. Itu kan bisa membuat semangat seseorang ibadah. Maka kata apa di dalam hadis itu kan disebutkan man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, mendirikan itu melakukan amal di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala. Kenapa kok tidak hanya iman tetapi ada tambahan mengharapkan pahala? Itu menunjukkan ketika kulolan panjenengan sedaya salat maghrib dengan harapan ini Lailatul Qadar mendapatkan pahala yang banyak, itu pahalanya lebih besar daripada hanya orang itu mengerjakan sholat maghrib saja tanpa ada mengharapkan pahala ini masuk di dalam Lailatul Qadar. Karena itu mempengaruhi ya, mempengaruhi tiang sholat maghrib apakah ada niat mengharap pahala Lailatul Qadar apa tidak, tetap mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Tetapi orang yang ada tambahannya ingin mengharapkan pahala, itu mendapatkan pahala Lailatul Qadar juga ada tambahannya lebih daripada hanya niat ya sholat wajib saja. Nah, ini supaya kulolan panjenengan sedaya ini merasa bangga, merasa senang ya, tidak hanya meyakini Lailatul Qadar itu terjadi di jam 2, jam 3 ya, padahal yang awal ini itu adalah fardu ibadah wajib kita entengno ya, padahal ini yang jauh lebih bernilai. Kemudian nah ini sudah ya, jadi awal waktu Lailatul Qadar itu adalah maghrib, akhir waktu Lailatul Qadar itu adalah subuh. Antara maghrib dan subuh amal apa saja kita ya itu masuk amal di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam ya, doa apa yang kita ucapkan ya, maka ini ya disebutkan di hadis-hadis sahih. Aisyah niki tanglet dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika saya itu tahu ya, tahu bahwa ini malam Lailatul Qadar, umpama kita ngeten wong 10 akhir misalkan kita ya kita baca doa ini terus ya, mulai ya, bisa mulai awal Ramadan. Cuma pendapat yang terkuat kalau memang nggak bisa di semua Ramadan itu kan 10 akhir, sehari 10 akhir kita baca terus ya doa ini, ya Rasulullah, jika saya itu mengetahui ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang saya baca? Maka diajarkan oleh Rasulullah, bacalah ya Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, jadi Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya panjenengan itu pemaaf. Tuhibbul afwa, panjenengan itu suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Orang mukmin itu harus punya keyakinan. Doa yang diajarkan Rasulullah itu doa yang paling mustajab, yang paling banyak pahalanya daripada doa-doa yang dibuat oleh Ustadz, Kiai, Mubalek, Syekh, Wali, atau apa saja. Karena ada sebagian orang, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh, sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu orang itu lebih mengimani ada sholawat Nabi yang tidak diajarkan Nabi, itu diyakini pahalanya luar biasa, melebihi pahala sholawat yang diajarkan Nabi. Ini kekeliruan orang yang beriman ya.
Berarti ada nabi, ada orang yang lebih pandai daripada nabi. Atau kita katakan tidak bahasa langsungnya, ada nabi baru. Ya. Ada nabi baru, ada rasul baru. Karena ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran nabi. Maka kita nggak usah mengatakan itu syekh, wali, sunat, katakan itu nabi, itu rasul. Kalau kita meyakini tidak ada nabi baru, tidak ada rasul baru, berarti kita harus membuang keyakinan itu. Tidak ada doa, ibadah, atau apapun amalan-amalan ibadah yang lebih baik daripada amalan Rasulullah. Kalau misalkan panjenengan ditangleti sholawat Nabi niku ganjarannya akeh pundi, Allahumma sholli ala Muhammad kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tegas katakan yang diajarkan Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, itu pahalanya yang lebih banyak. Nek panjenengan nambah silakan, tetapi kalau ingin pahala yang lebih banyak Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada ajaran yang melebihi ajaran Nabi. Nah, doa Lailatul Qadar juga begitu. Ini doa yang diajarkan Nabi. Kalau nanti ada doa yang lain, silakan kalau dibaca, tetapi yakini doa ini itu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang paling mustajabah, doa yang paling banyak pahalanya. Doa-doa yang lain kalah dengan doa ini. Nek panjenengan maos ini, kalau maos doa yang lain silakan. Kalau maos doa yang lain, tidak maos doa yang ini, keliru. Karena ini yang diajarkan Rasulullah. Jamaah engkang minul ya. Di sini disebutkan Allahumma innaka afuwun. Afuwun itu maknanya menghapus. Ya. Kalau ghafurun, ya, mengampuni, itu maknanya menutupi. Jadi jadi kenapa ini afuwun tidak ghafurun, ya? Itu ghafurun itu mempunyai makna menutup. Tiang gak ada salah, ya Allah ampuni kesalahanku, maka ditutup Allah. Tetapi walaupun ditutup, asalnya masih ada, ya, hanya ditutup, tidak dihitung, asalnya masih ada. Tapi kalau afwan, ya, itu dihapus, berarti bekasnya tidak ada, walaupun sama-sama tidak disiksa, ya. Tetapi afwan itu, ya, sebagian ulama itu lebih kuat daripada ghafurun. Jamaah ingkang minul ya, kula lan panjenengan sedaya mesti kepingin diampuni Allah, ya. Mesti. Mboten wonten tiyang sing mboten kepingin diampuni Allah, dimaafkan Allah. Maka supados doa kita ini itu diijabahi Allah. Walaupun saya tidak mengatakan kalau tidak melakukan ini tidak diijabahi, tidak. Supaya diijabahi Allah, itu ada begini. Jadi di hadis-hadis disebutkan begini. Malla yarham la yurham. Siapa yang tidak mengkasihani orang lain, dia tidak akan dikasihani Allah. Di hadis yang lain, kasihanilah orang lain, maka Allah akan mengasihani kamu. Panjenengan nek kepingin diampuni oleh Allah, ya, maka ampuni orang, maafkan orang, ya, maafkan kesalahan orang. Itu akan berakibat apa? Kesalahan panjenengan akan dimaafkan Allah. Innamal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan suatu amal itu bentuknya adalah sebagaimana bentuk amal tersebut. Panjenengan memaafkan orang, dibalas Allah dengan dimaafkan kesalahan kita. Panjenengan memberikan kemudahan orang, Allah akan memudahkan kita. Dan kita ini minta kepada Allah dimaafkan, maka maafkan orang lain. Wong kita
mboten purun nyepura wong liya kok ngongkon Allah nyepura dosa kita. Kok enak maksudnya? Yo tiang niku sepura niru sifate Allah afwan supados kita disepura oleh Allah. Jamaah ingkang mulia, niki sampun mendekati waktune nggih. Doa menika nggih saged dibaca beberapa kali, tidak ada batasan, silakan. Satu kali dalam satu malam nggih, silakan, atau beberapa kali di dalam satu malam ini ya silakan. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya bersemangat ngelampai ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena fadilah daripada ibadah Ramadan itu sungguh sangat luar biasa. Menawi wonten kesalahan kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.